Ya, selamat sore saudara sekalian. Saya nggak bisa hadir hari ini di kebaktian karena ya ini waktu saudara mendengar di sini saya sedang ada di München ya. Kita membaca dari satu bagian firman Tuhan yaitu Yohanes pasal yang ke-15. Kita baca Yohanes 15. Ini ayat yang terkenal ya. Ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tinggal di dalam aku, Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan berkati untuk perenungan pada sore hari ini. Engkau tolong supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Berkati hambamu, berkati kami semua yang merenungkan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita boleh mengingat minggu yang lalu ya, kita membahas tentang Yesus yang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Ya, di situ di dalam khotbah tersebut saya ada sedikit kaitkan dengan ayat ini ya. Untuk menyatakan yang pertama tentang eksklusivitas Yesus Kristus ya. Waktu dikatakan akulah gembala yang baik ya, itu di tengah-tengah konteks di mana nggak ada gembala yang baik, maka Tuhan di situ memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Sama seperti bagian yang kita baca hari ini ya, kita mengatakan waktu Yesus menyebut dirinya, akulah pokok anggur yang benar ya. I am the true vine ya. Selain dia, pokok anggur yang lain ini gagal gitu, termasuk Israel ya. Penting ya, setiap kali kita membaca firman Tuhan untuk melihat bahwa kita bukan Yesus, bahwa kita bukan Mesias. Ini penting ya, pengenalan ini gitu. Karena kalau kita buru-buru menempatkan posisi diri kita seperti Yesus, saya pikir kita akan miss banyak hal di sini. Sekali lagi ya, waktu Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Ya, ini berarti saudara dan saya bukan pokok anggur yang benar, as simple as that. Kita bukan saya, karena Yesuslah pokok anggur yang benar itu ya. Saudara membaca di dalam perjanjian lama ya, gambaran Israel sebagai kebun anggur itu I think gambaran yang common kan ya. Vineyard itu Israel ya. Lalu Tuhan berjalan-jalan ya, dia menantikan buah tentu saja. Tapi enggak ada buah, enggak selalu ada buah yang bisa dinikmati ya, oleh Tuhan. Maka waktu Yesus datang di sini ya, Yesus inilah ya menggenapi gambaran kebun anggur, pokok anggur yang seharusnya menghasilkan buah yang manis yang bisa dinikmati oleh Allah, tapi ternyata nggak ada. Yesus di situ menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Bapa adalah tukang kebunnya, ini terjemahan yang baru ya. Kalau sudah bandingkan dengan terjemahan yang lama, Bapakulah pengusahanya, yaitu sounds like businessman gitu ya. Terjemahan yang ini baru, Bapakulah tukang kebunnya ya. Ya saya nggak mau ini ya saya menggali di dalam bagian perbedaan terjemahan, tapi
Intinya memang di sini adalah ada kaitan ya antara Yesus sebagai sang anak dengan Allah sebagai Bapa. Dan di dalam Yesuslah di sini ya kita bisa berbuah gitu. Yang pertama yang di dalam kehidupan menyenangkan Bapa secara sempurna yaitu adalah Yesus sendiri. Karena dia adalah pokok anggur yang benar. Saudara dan saya nggak ada yang benar di hadapan Bapa. Tapi terus kemudian di sini ada pengharapan, sudah membaca dalam ayat kedua ya. Waktu dikatakan setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap carang yang berbuah dibersihkan. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ini tipikal di dalam bahasa Johannine Theology ya, teologi Yohanes. Oh, ada dualisme ini terkenal ini apa? Johannine dualisme namanya ya. Ini dualisme yang alkitabiah, yaitu apa? Ya ada pembedaan dua macam orang ini. Ada yang berbuah, ada yang nggak berbuah ya. Yang nggak berbuah itu dipotong ya. Tapi ada yang berbuah ya. Yang berbuah, carang yang berbuah itu dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jadi yang berbuah akan makin berbuah, yang nggak berbuah akan makin nggak berbuah. Itu gerakannya memang seperti itu saya. Yang nggak menghasilkan buah ya akan tambah nggak ada kesempatan untuk menghasilkan buah. Tapi yang berbuah itu akan berbuah makin banyak. Ya. Kita tentu ya saudara dan saya seharusnya kita dipanggil di dalam posisi orang-orang yang berbuah ya. Tapi apa itu berbuah? Bagaimana berbuah? Kenapa bisa berbuah? Jadi sebelumnya di sini dikatakan yang membuat kita bersihkan, di sini Yesus bicara tentang dibersihkan ya. Carang yang berbuah itu dibersihkan ya. Lalu kemudian ayat 3 masih mengeluarkan lagi motif bersih ya. Kamu memang sudah bersih ya. Bersih karena apa? Karena firman ya, karena firman. Karena firman yang diberitakan di dalam kehidupan kita, karena firman yang kita dengar, karena firman yang kita taati, ya, firman yang kita percaya, karena itu saja kita bersih. Gitu. Kita bersih bukan karena kita morally lebih qualified daripada yang lain, ya, lebih nggak menjadi batu sandungan atau kita lebih apa ya religius dan seterusnya gitu, or even lebih reform gitu. Tapi karena firman di sini ya, karena firman yang diberitakan, karena firman yang didengar, karena firman yang dipercaya. Firman yang diterima, yang dilakukan, yang ditaati. Ya. Nah, terus kemudian baru Yesus mengatakan ini kata kunci, nader kata kunci di dalam Injil Yohanes yaitu tinggal, ya. Abide. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Kata abide ini ya itu kalau bahasa Jerman bleiben, bahasa Indonesia tinggal, ya, bahasa Greek itu pakai istilah meno, yaitu salah satu kata kunci memang di dalam Injil Yohanes ya. Tinggal di dalam aku di dalam kamu. Jadi sudah melihat di sini saling meninggali ya. Ini mutual indwelling. Kita diundang untuk tinggal di dalam Yesus, tapi Yesus juga di dalam kita ya. Kita bisa membicarakan tentang divine hospitality di sini ya. Divine hospitality, saya agak susah menerjemahkan ini di dalam bahasa Indonesia ya. Apa ya itu ya? Lebih daripada sekedar keterbukaan ya. Hospitality itu dan juga lebih daripada sekedar keramah tamahan ya, lebih daripada itu ya. Ya bahasa Jerman pakai istilah Gastfreundlich ya. Di bahasa Jerman pakai istilah guest friendly ya. Guest friendly. Friendly untuk guest gitu ya. Itu namanya hospitable gitu. Itu hospitalitas ya. Tuhan itu mengundang kita bukan hanya untuk makan bersama dengan Dia, memang makan itu gambaran persekutuan ya, tapi Tuhan mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Dia. Kita meninggali Kristus, kita berada di dalam Kristus. Kita tahu ya, kita ini unclean ya, kita ini kotor, kita ini najis. Waktu kita masuk ke dalam kehidupan Kristus, tentu kita mengotori Kristus, betul itu. Dan Kristus menanggung kekotoran itu ya, menanggung dosa kita, sampai Dia akhirnya dianggap najis terkutuk di atas kayu salib ya. Karena kita masuk ke dalam kehidupannya. Nggak ada hospitalitas yang lebih radikal ya daripada ini. Saudara dan saya yang nggak layak ya untuk diterima oleh Kristus,
Kita yang seharusnya nggak bisa masuk di dalam kehidupannya. Apa urusannya ini apa? Orang senajis saudara dan saya kok masuk di dalam kehidupan Tuhan yang maha suci, yang maha kudus itu. Tapi Kristus membuka dirinya, kita masuk ke dalamnya, dan dia menjadi seperti berdosa, padahal dia nggak pernah berdosa ya. Tapi dia dibuat berdosa gitu. Dia dibuat menjadi seperti orang berdosa. Kematiannya di atas kayu salib itu ya, itu menyatakan hospitalitas karena Yesus menanggung saudara dan saya, karena Yesus membuka hidupnya, kita masuk ke dalam dirinya. Tinggallah di dalam aku, di sini dikatakan ya. Ini bukan Yesus yang kesepian perlu perlu temen gitu ya, seperti kayak tinggallah yang ngineplah di tempat saya gitu. Saya kepingin ngobrol-ngobrol, ini bukan saya, ini resiko besar sekali ya. Orang tinggal di dalam Kristus, Kristus mati di atas kayu salib akhirnya gitu. Karena kita tinggal di dalam Dia. Kita bukan orang kudus, kita bukan orang suci ya, kita membawa serta dosa kekotoran kita, dan itu juga ditanggung oleh Kristus. Jadi ini undangan ya demi kita sebetulnya gitu. Ini bukan Kristus yang perlu ya, tapi saudara dan saya yang perlu untuk tinggal di dalam Dia. Karena hanya Kristus yang bisa menanggung dosa saudara dan saya, itu hanya Kristus. Kita nggak bisa tinggal di manapun yang bisa menanggung kenajisan kita. Nggak ada tempat yang bisa menanggung kenajisan kita, itu nggak pernah ada. Hanya Kristus yang bisa menanggung itu. Tapi terus kemudian juga ada perkataan aku di dalam kamu. Nah ini menarik ya saya. Dan tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Ya, Kristus pun mau tinggal di dalam kita. Sekali lagi ya saya, kita bicara tentang mutual indwelling ya. Ini tadi kita mengatakan waktu Kristus itu membuka hospitalitas, dia hospitable ya, itu ya kalau pakai bahasa sederhana, dia yang rugi gitu ya. Dia yang hancur gitu. Tapi waktu Kristus masuk ke dalam kehidupan kita ya, itu lagi-lagi juga kita yang untung, kita yang diberkati ya. Waktu kita tinggal di dalam Kristus, bukan Kristus yang untung, Kristus yang menderita, Kristus yang mati dan kayu salib. Waktu Kristus tinggal di dalam kita ya, ini kita yang untung saya, kita yang diberkati ya. Jadi ini sebetulnya adalah ekspresi cinta ya, ekspresi kasih, baik kita tinggal di dalam Kristus atau Kristus di dalam kita ya, dua-duanya ini adalah undangan cinta ini sebetulnya gitu. Apa artinya ya di sini ya? Kristus tinggal di dalam kita ya. Ya, saya pikir ini memang bahasa mistik ya, saya bahasa mistik. Tapi kita tetap perlu mengartikan ini di dalam pengertian yang tepat ya, sehingga nggak tereduksi menjadi bahasa sentimental atau romantisisme belaka gitu ya. Yesus di dalam aku di dalam Yesus ya. Apa ini artinya gitu. Tapi sebelum kita bahas bagian ini, kita melanjutkan agak sedikit sistematis dalam ayat keempat. Saudara membaca di sini gambaran yang organis ya. Seperti carang itu nggak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Kan Yesus pokok anggurnya ya. Demikian juga kita nggak bisa berbuah jika kita tidak tinggal di dalam aku. Gambaran organis ini saya pikir sederhana sekali sih, harusnya kita mengerti ya. Kalau carang itu mau independen, mau terpisah, ya, nggak mau pada pokok anggurnya ya, dia nggak mendapatkan makanan gitu, dia nggak mendapatkan nutrisi. Akhirnya ya akan mati ya, lambat laun mati, itu nggak ada kehidupan gitu. Tapi waktu carang itu tinggal pada pokok anggur ya, dia mendapatkan semua manfaat yang diterima oleh pokok anggur itu yang ada pada pokok anggur. Nah ini juga yang dikatakan Calvin ya, waktu dia membahas tentang kaitan Kristus dan gereja. Itu apa yang ada pada Kristus itu diberikan kepada gereja ya, diberikan kepada gereja. Manfaat yang ada pada Kristus itu dialirkan kepada gereja. Gereja itu seperti carang yang memang seharusnya tinggal pada pokok anggur yaitu Kristus. Kita mendapatkan kehidupan kita itu dari Kristus ya, bukan dengan our own moral improvement atau
behavioral improvement atau apapun gitu ya, jadi orang yang lebih sopan dan seterusnya dan seterusnya. Itu mungkin cuma kematangan hidup bermasyarakat ya. Bukan kekristenan ya. Kekristenan itu bicara tentang pertumbuhan di dalam Kristus. Karena persekutuan dengan Kristus. Jadi gambaran ini gambaran organis yang I think sangat jelas ya. Sama seperti cara nggak mungkin berbuah dari dirinya sendiri kalau nggak tinggal pada pokok anggur. Dan Yesus itu adalah pokok anggur, maka kita seharusnya tinggal di dalam dia. Baru kita bisa menerima manfaat ya, rohani yang ada pada Kristus. Lalu terus kemudian Yesus menjelaskan sekali, akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Nih, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa tanya, masa sih di luar Yesus nggak bisa berbuat apa-apa? Ya bisa lah ya. Masa orang nggak bisa berbuat apa-apa? Ya, saya pikir kita perlu mengerti ya, apa yang dimaksud Yesus dengan tidak dapat berbuat apa-apa ini. Maksudnya tidak dapat berbuat apa-apa ini certainly bukan di dalam pengertian bahwa kita nggak bisa beraktivitas, kita akan bedridden lah atau apa. Ya pasti bukan itu artinya Yesus ya. Tapi spiritually yes ya. Kita bisa bilang spiritually bedridden mungkin. Spiritually paralyzed. Tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa saja secara fisik ya, secara biologis kita berjalan ke sana ke sini dan sebagainya. Ya, tapi ini seperti zombie sebetulnya, seperti yang orang yang sudah ya mati ya. Maaf pakai ilustrasi ini ya, ilustrasi yang nggak real. Seperti kayak pakai ilustrasi King Kong yang nggak pernah ada di dalam dunia nyata gitu ya. Ini zombie, apa itu zombie gitu ya. Tapi saudara tahulah gambaran di film ya. Sebetulnya sudah mati tapi masih bisa gerak ya gitu. Itu maksudnya. Gambaran itu ya, orang itu seperti ya quote unquote zombie gitu. Di dalam kehidupan ada pergerakan ya, waduh ada banyak kegiatannya gitu. Ada seperti ada goal, ada tujuan, ada keinginan, ada ambisi, ada rencana dan sebagainya ya. Ya. Tapi sebenarnya mati sih. Sebetulnya itu kayak ada semacam zombie gitu. Tidak dapat berbuat apa-apa ya, nggak ada sesuatu yang meaningful yang boleh dikerjakan di sini dalam hal ini ya. Dan terus ya karena sudah mati ya pada akhirnya juga akan mati anyway gitu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita mau berbuat sesuatu yang meaningful yang ada kaitan ya dengan rencana Allah, dengan kekekalan, dengan Tuhan sendiri, maka di sini jelas undangannya itu adalah tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita ya. Kita meneruskan pembacaan ini ya di dalam ayat yang ke 6. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sulit ya saya untuk gak berpikir tentang Yudas di dalam bagian ini. Emang sih ini ya, nggak tinggal di dalam aku. Jadi pilihannya itu ya, kalau kita adalah orang percaya, kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Yang selain ini apa? Di dalam bahasa dualisme Yohanes ya, berarti nggak tinggal di dalam dia, akhirnya akan terbuang ya. Ranting itu kering, dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api, dibakar ya. Gambaran ya neraka sih ini sebetulnya gitu ya. Ya, mungkin topiknya rada nggak populer ya, seperti kayak di dalam zaman kita sekarang ya. Siapa masih mau bicara tentang neraka gitu ya. Tapi ini adalah ajaran Yesus Kristus yang kita nggak bisa omit ya. Dibuang ke dalam api lalu dibakar. Saya barusan mendengar satu khotbah dari ini siapa Paul Washer ya. Saya pikir saya mau kaitkan dengan bagian ini ya. Dia di situ bicara tentang Yakub yang dikasih, Esau yang dibenci ya. Lalu dikaitkan juga dengan Yudas di sana ya. Kan kita membaca di dalam tulisan Paulus ya, dikatakan itu Allah mengasihi Yakub tapi membenci Esau itu. Di dalam hal apa ya Allah mengasihi Yakub? Di dalam hal apa Allah membenci Esau? Saudara kalau membaca di dalam perjanjian lama ya, Esau itu hidupnya sangat diberkati Tuhan, Esau. Dia mengalami janji Tuhan, jadi apa yang dijanjikan Tuhan untuk Esau itu betul-betul digenapi. Esau itu bukan orang yang miserable sampai hidupnya itu susah banget gitu ya, sakit-sakitan terus sampai nggak ada keturunan, terus kemudian dia itu apa
kering kerontang, terus apa melarat gitu ya. Bukan itu juga, bukan. Saudara coba baca lagi cerita Esau di dalam Perjanjian Lama. Highly successful, saudara. Dia sangat diberkati Tuhan. Lalu apa dong artinya di sini ya? Katanya dibenci. Lah, kok makmur begitu kehidupannya ya? Apa artinya Allah membenci Esau ya? Saudara bisa melihat juga di dalam cerita Kain. Kain kan juga ditolak ya, saudara. Kain sudah tahu gitu. Tapi Kain juga ada penyertaan Tuhan loh ternyata. Itu dijaga ya, supaya nggak sembarangan dibunuh oleh orang. Itu Tuhan ada protection terhadap Kain. Ini yang ditolak oleh Tuhan. Kadang-kadang waktu kita baca jadi agak bingung gitu ya. Ini yang namanya dibuang oleh Tuhan. Lah kok masih enak gitu ya? Kok masih enak ya? Seolah-olah gitu ya. Tapi terus kemudian di sini saya Paul Washer mengatakan, nah ini saudara perhatikan ya. Apa artinya dibenci oleh Tuhan itu ya? Itu bukan berarti kehidupan orang itu terus selalu gagal. Jadi seperti kayak studi gagal gitu ya. Ntar cari kerja gagal lagi gitu ya. Mau berusaha sehat akhirnya sakit-sakitan gitu ya. Itu namanya dibenci Tuhan. Oh tidak, saya tidak gitu. Saudara perhatikan ya. Esau itu dibenci Tuhan di dalam apa? Esau dibenci Tuhan karena Tuhan gak pernah masuk ke dalam kehidupan Esau untuk membentuk dia. Terserah Esau mau jadi apa gitu. Menakutkan ya, saya gambaran kayak begini ya. Jadi Tuhan nggak pernah ganggu Esau gitu. Terserah Esau mau jadi apa, ya, dia mau ngapain, terserah. Tuhan nggak pernah interupsi, Tuhan nggak intervensi, ya, silahkan saja gitu. Ini seperti ada perkataan orang Puritan dari Inggris ya, yaitu mereka mengontraskan gitu. Sementara kita orang percaya ya, orang yang percaya kepada Kristus itu kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, ini seolah Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang dibuang itu ya, ya jadilah kehendakmu, ya jadilah kehendakmu. Kamu mau itu, ya silakan saja. Saya nggak akan ganggu gugat, ya saya nggak akan ganggu, saya nggak akan intervensi, terserah kamu. Tapi Tuhan kasih berkat loh, saya. Tuhan itu, wah privilege-nya banyak itu orang-orang seperti Esau, Kain, Yudas, ya Yudas itu how privilege kehidupannya. Sangat diberkati Tuhan Yudas itu ya. Siapa yang bisa sejaman dengan Yesus dan menjadi murid langsung daripada Yesus Kristus itu dia sekelompok loh dengan 12 orang itu. Apa nggak sangat privilege Yudas itu? Tapi apa yang nggak ada pada Yudas? Yang nggak ada pada Yudas adalah koreksi yang dari Tuhan. Nggak pernah ada, soalnya dibiarkan oleh Tuhan. Sampai kalimat waktu terakhir perjamuan malam itu ya, yang Yudas kemudian dirasuki oleh setan ya. Kalimat yang dikatakan oleh Yesus kepada dia adalah perbuatlah apa yang kamu mau lakukan. Ya. Your will be done, seolah-olah mau bilang kalimat itu. Ya silakan saja kamu mengerjakan apa yang kamu mau gitu. Tuhan nggak akan ganggu, Tuhan nggak akan interupsi. Ya ini loh, ini namanya Tuhan membenci Esau. Jangan salah ngerti ya, saya. Dibenci itu bukan dibikin hidupnya itu susah banget sampai apapun nggak pernah berhasil kehidupannya. Bukan itu loh, saya cerita Alkitab bukan itu ya. Lalu apa artinya Tuhan mengasihi Yakub? Saudara membaca kehidupan Yakub ya. Tuhan sangat tertarik untuk membentuk kehidupan Yakub. Tuhan nggak membiarkan Yakub itu hidupnya nggak bertumbuh. Ini namanya mencintai, mengasihi Yakub. Tapi bahkan juga harus melalui pengalaman-pengalaman yang sulit ya kadang-kadang pembentukan itu terjadi. Ya dibuang ke sumur, dijual ke pedagang Ismail ya, pergi sampai ke Mesir, bekerja di bawah Potifar, difitnah, masuk penjara, dilupakan orang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Tuhan mengasihi Yakub ya, di dalam hal apa, saya? Bukan di dalam hal bahwa dia di-spoil, dia dibuat nggak menderita sama sekali, bukan ya. Dia dicintai Tuhan karena Tuhan itu peduli akan pengudusan Yakub. Dia peduli pengudusan Yakub. Tuhan memastikan bahwa Yakub ini akan jadi Israel gitu. Harus ada cerminan wajah Allah di dalam diri Yakub. Itu namanya Tuhan mengasihi Yakub. Saya takut saya waktu mendengar bagian ini ya. Kita takut ya, ini apa khotbah ini, iya, jangan salah mengerti ya. Tuhan
tidak mengasihi, Tuhan membenci, itu berarti terus kemudian hidup selalu dibikin susah terus itu ya. Ternyata bukan itu ya gambarannya gitu. Nah, saya kembali lagi kepada Yohanes 15 di sini ya. Yudas ini adalah orang yang nggak tinggal di dalam Yesus, tapi dia geographically secara lokatif itu dekat sekali ya dengan Yesus. Dia hidup sejaman dengan Yesus, dia pernah semeja dengan Yesus, dia mendengar pengajaran Yesus dan seterusnya. Tapi dia dibuang keluar ya, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kagak nggak pernah ada hubungan dengan Yesus. Yesus nggak di dalam dia, dia juga nggak di dalam Yesus. Dia di luar, ya, dia di luar. Kemudian ayat ke-7 ya dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, ya inilah saya kehidupan orang-orang yang dikasih Tuhan. Ada firman Allah yang tinggal di dalam dirinya ya. Bukan sebagai sesuatu yang eksternal, saya bukan sekedar apa ya pengetahuan informasi gitu. Oh saya pernah dengar gitu dari sekolah minggu. Bukan itu saya bukan. Tapi ini firman yang tinggal dan menguasai kehidupan kita, yang kita percaya, yang kita berbagian di dalamnya, yang menguduskan kita. Seperti ayat 3 tadi loh. Saya ulang ya ayat 3 ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini tentu bukan cuma sekedar pengalaman mendengar. Lah kalau pengalaman mendengar, ya Yudas juga mendengar. Orang Farisi juga mendengar. Banyak orang Farisi yang mendengar. Ahli-ahli Taurat juga banyak yang mendengar perkataan Kristus. Tapi ini bukan itu. Tapi bagaimana firman itu tinggal di dalam kehidupan kita ya. Menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan apa ciri khasnya di sini ya, tandanya. Firman, ya, orang yang hidupnya itu dikuasai oleh firman, firman yang tinggal di dalam dia. Nah, di sini Yohanes mengatakan orang itu akan banyak meminta harusnya. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan akan diberikan kepadamu. Nah, ini tadi saya bilang orang yang tadi ya inspired by khotbahnya Paul Washer tadi kan seolah-olah Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang ditolak itu terjadilah kehendakmu gitu. Ya terserah kamu gitu. Ya lakukanlah apa yang kamu mau lakukan. Ya bukan berarti Tuhan terus kemudian nggak ada berkat sama sekali untuk dia. Oh Tuhan tetap memberikan matahari, hujan dan sebagainya. Tapi ya silakan kamu mau jadi apa. Itu pilihanmu, itu dibiarkan oleh Tuhan ya. Tapi di sini ya saya ada perkataan mintalah apa yang kamu kehendaki, yang kamu kehendaki. Loh, ini kan bukannya mirip jadi seperti kayak yang tadi reprobate dong berarti gitu ya. Tuhan membiarkan itu apa terserah kamu mau jadi bukan. Sudah perhatikan lagi ya. Orang yang kehidupannya itu dikuasai oleh firman. Orang yang di dalamnya firman itu tinggal ya, di dalamnya ada firman. Apa yang dia kehendaki ya, itu adalah ya apa yang Tuhan kehendaki. Alangkah membebaskan ya di sini ya. Jadi ini pembebasan kehendak namanya. Sampai Tuhan Yesus bisa mengatakan, mintalah apa yang kamu kehendaki. Tuhan Yesus nggak bilang, mintalah apa yang ku kehendaki. Boleh juga kan bilang kayak gitu. Mintalah apa yang Bapakku kehendaki. Boleh juga kan ngomong kayak begitu kan. Tepat kan ya. Tapi tidak di sini bilang, mintalah apa yang kamu kehendaki. Maka akan diberikan kepadamu. Ya. Berarti di sini bicara tentang pemulihan kehendak ya. Kehendak saudara dan saya itu paling kuat ya. Itu paling mencapai apa ini ambisinya itu maksimalitas yang paling tinggi waktu firman itu menguasai kehidupan kita. Ini bukan menekan kehendak, bukan menghancurkan kehendak saudara sampai saudara nggak punya keinginan apa-apa alias desireless gitu ya. Belakangan ini seperti kayak ajaran stoik ada semacam kebangunan gitu ya, stoik ya. Saya nggak tahu saudara ini nggak apa aware nggak dengan ini ya. Tapi orang yang seperti kayak nggak banyak mengekspresikan keinginannya, ya perasaannya itu dianggap seperti kayak virtues. Gitu. Wah, itu bukan Alkitab ya, bukan. Itu bukan Alkitab, bukan. Alkitab nggak mengajar seperti itu ya. Alkitab mengajarkan bahwa kita boleh meminta apa yang kita kehendaki. Ya. Ini kita punya will in its fullness di sini ya. Tapi yang dikuasai oleh firman itu, yang dikuasai oleh firman. Sehingga apa yang kita kehendaki juga adalah apa yang Tuhan kehendaki. Ini bukan berarti terus kemudian Tuhan menghendaki apa terus kita nggak boleh punya kehendak sama sekali. Justru waktu kita keluar dari Tuhan, itu kehendak kita menghancurkan kita sebetulnya gitu. Kita sedang melukai diri kita sendiri dengan kehendak kita ya. Kalau Tuhan sudah membiarkan seperti membiarkan Esau, membiarkan Kain, membiarkan Yudas, ya ini kecelakaan.
Tapi di sini ya, waktu kita didiami, ya, dikuasai oleh firman yang tinggal di dalam kita, maka kita bisa minta apa yang kita kehendaki. Saya kadang-kadang merenungkan bagian ini lagi dan lagi ya. Saya juga tanya kepada diri saya sendiri ya. Apa yang paling banyak saya minta ya di dalam kehidupan ini kan? Apa yang saudara dan saya minta gitu? Apa yang betul-betul kita kehendaki sih di dalam hidup ini? Oh Tuhan, saya berkehendak supaya apa ini ya? Apa saya nggak tahu lah. Supaya saya pekerjaannya stabil gitu ya. Nggak salah sih ya minta kayak begini, tapi agak kurang ambisius ya saya. Minta kok kayak begini ya gitu ya. Saudara kalau pergi ke satu restoran ya enak gitu ya ini apa? Tuh kadang-kadang ya saya ini mungkin ilustrasi yang agak kurang sempurna sih ya. Kalau harganya flat semuanya gitu ya, harganya flat semuanya. Ini terinspirasi oleh khotbahnya pendeta Eko yang di retreat ya. Kalau harganya di misalnya 10 euro semuanya, kita lihat sebelah kanan dulu. Yang paling mahal yang mana gitu ya. Lalu kita pilih yang paling mahal ya. Jadi 10 euro anyway, itu yang paling untung gitu ya. Kita cari yang mungkin yang nggak suka akhirnya ya. Bodoh juga sih ya, selalu lihat yang paling mahal kayak begitu. Tapi kita mau cari yang paling berkualitas, yang paling mahal, yang paling ada isinya, yang paling bergizi dan sebagainya gitu ya. Saya mau pakai ilustrasi ini dalam pengertian ini loh saya. Kita ada hidangan yang paling lesat ya, ada makanan yang paling mahal ya. Tapi kita ya saya ini deh apa pesen kacang aja boleh nggak sih kacang-kacang gitu ya. Kacang loh kacang ya beli sendiri aja kali ya di supermarket gitu. Sudah pergi ke Michelin Star pesennya kacang gitu. Lalu saudara pikir kacang yang dihidangkan pertama itu that is the apa main menu gitu ya. Terus ya sudah itu ya. Agak miserable nggak sih ya? Ya itu loh. Doa kita itu kayak gitu tuh. Doa kita tuh kayak gitu tuh. Minta Tuhan ini apa orang tukang listrik ini nggak datang-datang gitu misalnya. Urus saya dengan tukang listrik ya, tukang pipa lah dan sebagainya. Saya terganggu sekali Tuhan kayak begini nggak bisa kerja. WiFi saya rusak. Kapan ini benernya gitu ya? Repot loh kayak gini ya. Saya berapa hari lalu ini saya bener-bener rusak WiFi-nya. Akhirnya mesti datang ke tempatnya saudara Heru untuk kerja di sini. Memang ganggu sih ya. Itu tapi kita berdoa untuk wifi lancar, berdoa untuk plumber cepetan datang, berdoa untuk jadwal dokter yang kayaknya baru tahun 2029 baru dapat gitu ya. Welcome to Germany. Ya kita bisa berdoa untuk akhir kayak gini-gini loh. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berdoa untuk kacang gitu maksudnya kacang-kacang yang nggak penting itu gitu. Berdoa untuk kimchi-kimchi yang terus ya terus ya, ini. Gimana ya kayak begini nih ya? Ambisinya solo gitu, ambisinya rendah sekali ya. Apakah kalau firman tuh menguasai kehidupan kita, kita jadi gitu ya mintanya gitu? Atau itu justru merupakan pertanda bahwa firman nggak menguasai kehidupan kita? Kalau firman menguasai kehidupan kita, saudara akan minta apa gitu? I think saudara akan minta Kristus sih. Nggak ada yang lebih besar daripada Kristus. Saudara akan minta Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Saudara akan minta bagaimana Tuhan itu bekerja melawat jemaat, menghadirkan kebangunan rohani. Saudara akan minta kerajaan Allah itu datang, kerajaan Allah itu hadir. Saudara akan minta kehendak Tuhan ya. Yang ku kehendaki adalah kehendakmu yang terjadi. Itu yang akan kita minta sebetulnya gitu. Dan Yesus memberikan kuasa ini loh, saya kuasa untuk minta ya. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. The real problem itu adalah kita nggak tahu apa yang kita kehendaki. Ini loh, saya problemnya di sini. Kita tahu nggak sih sebetulnya apa yang seharusnya kita kehendaki? Agak alangkah indahnya, jadi kalau kehidupan kita itu betul-betul Yesus yang hidup di dalam kita ya. Firman yang tinggal di dalam kita ya. Kita nggak akan menghabiskan permintaan untuk hal-hal yang bukan-bukan seperti saudara pernah nonton app yang konyol itu ya, app dari mana? Jepang gitu yang orang suaminya ketindian batu gitu ya. Terus kemudian, waduh ini apa? Istrinya sudah nangis-nangis, sudah say goodbye. Terus kemudian istrinya terus melihat ke langit. Oh, selama ini aku nggak pernah memanggil engkau gitu ya. Selama ini aku nggak pernah memanggil engkau, tapi sekarang tolonglah, saya sangat terjepit gitu ya. Terus kemudian betul ada kayak penampakan ya orang jenggot ini gambarannya seperti kayak seolah-olah Tuhan gitu ya turun gitu. Wah, terus suaminya seneng, waduh akhirnya saya save gitu ya. Terus kemudian
Ya, dewana itu ya. Oke, mintalah satu permintaan. Kamu boleh minta satu permintaan. Lalu istrinya itu minta ya supaya kulit saya kayak orang umur 16 gitu. Lah, kok dia minta kulit ya, urusan kulit itu ambisinya rendah ya. Bukan minta keselamatan suaminya ya, dia minta kulit gitu. Kulitnya mulus. Kalau kulit mulus mah nggak usah pakai berdoa kepada Tuhan kali ya, pakailah kosmetik yang baik gitu. Itu di dunia ada, nggak usah sampai panggil-panggil nama Tuhan kali ya. Masa iklannya di situ gitu kan ya. Tapi gambaran kayak begini ya, saya ini apa kekonyolan kayak begini loh. Kekonyolan ini iklan ya, iklan konyol gitu ya. Kita mungkin bisa menertawakan iklan kayak begitu gitu. Ini orang selfish. Tapi ini kehidupan saudara dan saya. Kehidupan saudara dan saya. Waktu Tuhan bilang, mintalah apa yang kau kehendaki. Ya Tuhan, kulitku ini bisa nggak sih supaya mulus? Ampun deh permintaan kayak begini loh saya. Untuk apa ya ini ya? Sampai Kijang pun juga kaget gitu ya. Kijangnya pun jadi melongo. Hah? Itu mintanya gitu. Kok gini sih mintanya? Ini ditayangkan mungkin juga boleh kali ya di selingan khotbah ini ya supaya saudara tahu iklan yang mana. Em, tapi miserable nggak sih saya ini apa kehidupan saudara dan saya kalau kita mintanya kayak gini nih miserable nggak sih saya? Banyak orang akan melongo loh. Banyak malaikat itu akan melongo kayaknya. Hah? Sudah dilepas kayak gini oleh Tuhan. Mintalah apa yang kau kehendaki. Mintanya kayak begini. Ya Tuhan, supaya saya kalau jalan di Ulan Strasse jangan kesandung. Cuma gitu tok gitu maksudnya. Ini mah gak usah minta kepada Tuhan, lu hati-hati aja gitu pakai pakai senter kali jalannya gitu kalau malam cukup gitu pakai flashlight. Gak usah sampai berdoa-berdoa kepada Tuhan tuh habis-habisin pulsa doa aja kali ya. Bisa nggak sih doa yang lebih serius sedikit itu? Doa yang lebih worth it gitu loh. Doa yang lebih menggoncangkan langit gitu ya ibaratnya itu kalau pinjem bahasa bawah. Kalau doa yang kagak-kagak ya menyatakan kehidupan yang kurang dikuasai firman ya. Terakhir ya saya, terakhir ayat ke-8. Dalam hal ini Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid. At the end saya goalnya, waktu kita minta ya minta kepada Tuhan. Tadi saya mengatakan minta apa sih? Minta yang paling tinggi itu minta Tuhan sendiri. Tuhan berikanlah dirimu kepadaku itu sudah paling tinggi saya. Berikan kepenuhan ilahi, berikan kepenuhan Kristus, berikan kepenuhan Roh Kudus. Gak ada yang lebih tinggi daripada itu saya. Gak ada satupun yang lebih tinggi. Setelah minta ini lalu apa? Nah ayat 8 sudah membaca ya di sini ya. Supaya Bapa dimuliakan. Yaitu dengan kita berbuah banyak. Jadi seperti kayak sirkuler gitu ya. Satu sisi Yesus bilang ya tinggallah padaku. Aku tinggal di dalam kamu. Kamu di dalam aku. Lalu mintalah. Mintalah apa? Kita boleh minta. Ya Tuhan saya minta supaya engkau tinggal di dalamku dan aku di dalam engkau. Ya, minta yang diperintahkan Yesus itu loh saya. Lalu di situ kita akan berbuah banyak. Karena yang tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam dia akan berbuah banyak. Waktu kita berbuah banyak ya, itu Bapa akan dimuliakan. Waktu Bapa dimuliakan itu kebahagiaan tertinggi. Saudara bisa melihat Bapa dimuliakan. Kalau saudara dan saya bisa berbagian di dalam cerita Allah yang dimuliakan di dalam kehidupan kita, itu sudah paling klimaks. Nggak ada lebih tinggi lagi kehidupan. Kecuali ya ini, melihat Bapa dimuliakan di dalam kehidupan kita dengan kita berbuah banyak, dengan menyatakan, menyaksikan bahwa kita memang adalah murid-murid Kristus. Tandanya apa sih? Tandanya berbuah, ya. Berbuah. Yudas itu nggak ada buah, sih. Kain nggak ada buah. Esau nggak ada buah. Mereka bukan nggak ada berkat Tuhan loh, jangan salah, saudara. Mereka sangat diberkati Tuhan. Mereka bukan loser ya, mereka bukan orang-orang pecundang loh, bukan, sama sekali bukan. Tapi apa yang nggak ada pada mereka, saya? Yang nggak ada pada mereka itu adalah buah. Nggak ada keserupaan dengan Kristus, nggak ada buah Roh Kudus, nggak ada, saya bagian itu. Bagian itu nggak ada gitu. Makanya kita minta ya, saya kita minta kepada Tuhan, minta. Tuhan bilang mintalah apa yang kamu kehendaki ya. Akan diberikan kepada Tuhan. So, harap ya ini khotbah ini membereskan prioritas doa kita. Tapi bukan cuma ini ya, banyak hal yang lain. Apa sih yang betul-betul kita kehendaki di dalam kehidupan ini?
Betulkah firman itu menguasai kehidupan kita? Kalau Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, dan Tuhan berikan kesempatan, permintaan ini bukan cuma satu kali saja loh, bukan cuma 3 kali ala jin yang keluar dari botol itu ya, cuma maksimal cuma boleh 3 gitu. Ini bukan 3 kali loh, ini nggak ditulis boleh berapa kali, berarti saudara dan saya boleh minta terus gitu. Alangkah miserable-nya ya orang yang diberikan voucher kayak begini, saya maaf pakai istilah ini ya, saya. Tapi nggak menggunakannya gitu, bodoh sekali ya. Bodoh sekali gitu, minta hal-hal yang bukan-bukan. So, harap kita bertumbuh ya, saya harap kita mengerti apa yang diajarkan di sini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa sekali lagi merenungkan bagian ini. Engkau menyatakan dirimu sebagai pokok anggur yang benar dan sungguh-sungguh benar. Kami sadar Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mungkin berbuah, kami tidak akan ada kehidupan, kami akan mati dan kami akan terbakar, lenyap, terpisah dari Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan ketika di dalam kehidupan kami ini kami lebih suka bersekutu dengan hal-hal yang bukan Engkau. Kami mengisi hidup kami dengan begitu banyak berhala. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami untuk mengerti prioritas privilege yang sudah disediakan di dalam Kristus. Kami memohon dirimu sendiri di dalam kehidupan kami. Kami memohon Engkau, kepenuhanmu bagi gereja kami. Bahkan bagi kota, bagi negara di mana kami tinggal. Bekerjalah Tuhan, turunlah, nyatakanlah kehendak-Mu. Jadikanlah kehendak-Mu. Seperti terjadi dengan sempurna di dalam surga. Kami mohon supaya kami boleh berbagian di dalam cerita kehidupan ini, di mana Engkau dipermuliakan karena kami berbuah banyak. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.